amat riskan jika seandainya dua badan ini, Badan Pengelola Haji dan BPKH, pengelola keuangan haji ini disatukan. Mungkin akan timbul konflik of interest ya, yang kurang baik ya di masa depan, sehingga ya memang sudah tepat jika dua badan ini dipisahkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara Serambi Nusantara, program yang senantiasa hadir untuk menyajikan diskusi-diskusi yang mencerahkan tentang isu-isu keumatan dan juga kebangsaan perspektif Nahdlatul Ulama. Bersama saya Klevita Tosi, nanti kita juga akan mendatangkan tamu yang spesial sekali pada hari ini. Dan langsung saja di samping saya sudah hadir Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah. Biasa kami menyapa atau memanggilnya Gus Ulil. Apa kabar Gus Ulil? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Makin cerah sekarang ya kan. Nah Gus Ulil ini pasti pemirsa TVNU sudah tidak asing lagi. Apalagi beliau sudah melalang buana dimanapun. Dan langsung saja Gus Ulil, kali ini kita akan membicarakan tema yang cukup menarik juga, yaitu dari pesantren ke pasar digital, yaitu transformasi dakwah NU dalam menggerakkan ekonomi umat. Dan Gus, menurut Gus Ulil, kita tahu ya bahwa umat Islam ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar nih, termasuk dari pengelolaan dana publik seperti dana haji, kemudian dana yang lain gitu. Bagaimana dakwah bisa menumbuhkan kesadaran umat akan pentingnya pengelolaan nih Gus, terutama pengelolaan amanah secara profesional dan juga transparan demi kemaslahatan bersama. Menurut Gus Ulil, apa pandangannya Gus? Ya, isu ekonomi adalah isu yang sangat penting sekali, dan pengelolaan dana umat itu juga isu yang penting sekali, karena pemberdayaan ekonomi umat Islam itu merupakan concern dan perhatian dari semua kelompok. Banyak orang yang mengeluh, terutama para tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, bahwa umat Islam ini secara jumlah mayoritas di Indonesia, tetapi secara ekonomi mereka ini lemah. Nah, keluhan ini sudah sering kita dengar di mana-mana. Sejak dulu sampai sekarang, sudah ada banyak terobosan sebetulnya dari pihak pemerintah, dari pihak umat Islam sendiri, sudah banyak kita saksikan terobosan-terobosan itu. Dan kita tentu berharap di dalam masa-masa mendatang, pemberdayaan ekonomi umat Islam ini makin terus meningkat ya. Jadi misalnya Nahdlatul Ulama sendiri itu juga punya visi yang serius bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi warga NU. Kita sendiri sedang menggerakkan apa yang kita sebut sebagai BUMNU atau badan usaha milik Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan, di tingkat provinsi maupun cabang, kabupaten ya. Kita sedang menggerakkan arah ke sana. Kita juga memiliki banyak unit-unit usaha yang dikelola baik oleh PBNU maupun oleh pengurus wilayah di tingkat provinsi maupun di tingkat cabang, yaitu kabupaten ya. Jadi intinya adalah bahwa keluhan tentang lemahnya ekonomi umat itu tidak sekedar hanya keluhan, tetapi sudah merupakan sesuatu yang menjadi concern semua pihak, semua pihak di dalam umat Islam, dan sudah ada upaya real untuk mengatasinya. Nah, pemerintah juga sudah melakukan banyak usaha ke arah sana. Meskipun pemerintah ini ketika melakukan pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia, tentu kerangkanya adalah kerangka yang lebih umum, yaitu pemberdayaan ekonomi seluruh warga negara Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa umat Islam ini merupakan secara numerik ya, merupakan umat yang atau persentasenya merupakan
populasi terbesar di Indonesia, sehingga otomatis semua program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi warga pada akhirnya juga akan menetes kepada umat Islam juga. Jadi dakwah untuk mengembangkan kapasitas ekonomi umat, memberdayakan ekonomi umat itu penting sekali, karena tanpa pemberdayaan ekonomi ya umat Islam akan terpuruk terus-menerus, tidak bisa bersaing dengan kelompok-kelompok lain, karena ekonomi itu di dalam banyak hal menentukan. Ya. Ya. Dan Gus, bicara kemaslahatan untuk umat ini, salah satunya kan ada dana haji ini, apalagi kita di tahun 2025 ini baru saja melaksanakan haji ya, dan di mana bicara dana haji ini ada beberapa pengelola, salah satunya mungkin ada dari Kemenak juga, kemudian ada BPKH. Menurut Gus Ulil ini bagaimana sih dakwah ini bisa mengedukasi umat agar percaya dan mendukung upaya pengelolaan dana ini demi kemandirian jangka panjang? Jadi pemerintah Pak Prabowo sekarang ini itu mempunyai satu visi baru tentang pengelolaan haji di Indonesia, di mana sekarang ini pengelolaan haji itu diserahkan kepada badan yang terpisah, ya. Betul. BPH, ya, Badan Pengelola Haji. Jadi sudah dipisahkan dari Kemenak, ya. Dan ini mungkin ya langkah yang cukup bagus, karena dengan mungkin harapannya ya, kita tahu bahwa pemerintah mungkin berharap dengan diserahkannya urusan haji kepada badan yang secara khusus menangani itu, haji akan ditangani lebih profesional, lebih baik, dan memuaskan umat Islam, ya. Betul. Kita berharap goal itu atau tujuan itu tercapai. Nah, salah satu langkah Pak Prabowo lain yang juga penting adalah, tapi ini sebetulnya sudah terjadi pada pemerintahan sebelumnya, yaitu bahwa pengelolaan dana haji itu dipisahkan dari penyelenggara haji. Jadi dulu penyelenggara haji adalah Kemenak, ya. Kemudian ada badan yang terpisah, ya, yang menangani pengelolaan dana haji, yaitu BPKH, ya. Nah, BPKH ini memang selama ini sudah menjadi badan yang otonom, yang independen, dan saya kira format seperti itu format yang baik, ya, karena ya antara eksekutor sebuah kegiatan dengan pendanaan kegiatan itu memang sebaiknya dipisah. Sebagaimana terjadi di dalam praktek di dalam korporasi atau di dalam organisasi, itu kan selalu ada pemisahan antara penyelenggara kegiatan, penyelenggara program dengan pihak yang mengeluarkan uang untuk mendanai kegiatan itu. Nah, sebetulnya sudah benar sih format yang sekarang ini ada, yaitu BPKH dipisahkan dari BPH. Jadi keuangan haji itu dipisahkan dari pengelola haji. BPKH dipisahkan dari BPH. Nah, saya kira format seperti ini sudah baik, dan saya kira tinggal diteruskan saja. Dan ya kita berharap BPH yang sekarang ini diserahi oleh pemerintah untuk menjadi pengelola haji di Indonesia itu bisa bekerja dengan baik, meskipun kita tahu tantangannya banyak, ya. Tapi kita semua optimis bahwa BPH akan bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga BPKH sebagai pengelola keuangan haji itu juga bisa mendukung, ya, BPH dan mendukung pelaksanaan haji secara baik juga, karena pengelolaan dana haji ini memang harus transparan, profesional, dan termasuk juga manajemennya. Sudah ada undang-undangnya sebetulnya, peraturannya sudah ada tentang bagaimana mengelola dana haji ini, karena dana haji ini kan dana yang cukup besar sekali, triliunan itu. Saya nggak tahu jumlahnya, itu mungkin sekitar 100 sekian triliun, ya. Itu kan
dana yang terkumpul dari ratusan ribu umat Islam yang mendaftar. Ya. Saya nggak tahu jumlah yang daftar sekarang ini dan masuk dalam daftar tunggu berapa jumlahnya, tapi jelas itu ratusan ribu, mungkin sampai jutaan mungkin ya. Karena waktu tunggu untuk calon jemaah haji sekarang makin panjang ya. Nggak tahu sekarang mungkin 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, ya makin panjang karena yang tunggu makin panjang. Nah, dana ini kan besar sekali. Betul. Nah, pengelolaannya harus transparan kan. Dan saya kira sudah tepat jika ada badan khusus yang diserai untuk menangani pengelolaan keuangan haji ini. Ini kan seperti lembaga yang memanage sebuah keuangan ini kan, semacam lembaga yang menangani semacam fund management gitu, dan itu harus transparan, diketahui oleh publik, kita tahu bagaimana cara pengelolaannya. Jadi memang badan ini memang ya sudah seharusnya merupakan badan yang otonom memang. Nah, tadi Gus Ulil sempat menyatakan bahwa akan ada tantangan nih Gus, terutama nanti Badan Pengelola Haji ini baru akan terlaksana kalau tidak salah di tahun 2026 ya, artinya di tahun depan, dan hari ini pun di tahun ini sudah mulai banyak pendataan atau pendaftaran untuk haji di tahun depan. Nah, menurut Gus Ulil nih, bicara tantangan, apakah nantinya nih Gus Ulil secara regulasi, apakah badan yang mengelola keuangan haji atau dana umat ini menjadi badan tersendiri atau baiknya dilebur sekalian nih dalam satu badan atau kementerian? Ya, tadi saya katakan bahwa BPKH ini memang sebaiknya dia terpisah, otonom ya. Seperti format yang ada sekarang ya. Jadi badan terpisah di luar badan pelaksana haji, di luar BPH. Jadi pemisahan itu sudah tepat menurut saya. Ya tadi itu alasannya karena ini badan yang mengelola uang begitu besar, sehingga dia harus punya independensi sendiri. Amat riskan jika seandainya dua badan ini, badan pengelola haji dan BPKH, pengelola keuangan haji ini disatukan, mungkin akan timbul konflik of interest ya, yang kurang baik ya di masa depan, sehingga ya memang sudah tepat jika dua badan ini dipisahkan gitu ya. Ya, kenapa harus dipisahkan? Ya, antara lain untuk menjaga kemaslahatan umat. Umat yang dananya ditampung oleh BPKH ini melalui bank tentunya, ini dana mereka harus dikelola dengan amanah itu. Ini tidak main-main karena jumlahnya besar sekali, dan dia harus diberikan wewenang yang otonom. Ya. Dan nanti juga pertanggungjawabannya juga otonom ya. Tidak pertanggungjawaban di bawah badan pengelola haji. Ya, jadi terpisah gitu. Karena ini ngelola duit yang tidak main-main, besar sekali dan menyangkut kemaslahatan umat yang jumlahnya banyak sekali ya. Jadi ya dilihat dari sudut kemaslahatan umat ya. Saya berpikir bahwa badan ini sudah tepat seandainya dijadikan sebagai lembaga yang otonom ya. Dan kita tahu kemaslahatan itu merupakan prinsip penting di dalam ajaran Islam, dalam hukum Islam, merupakan salah satu dalil atau dasar di dalam penentuan atau istinbat hukum ya. Betul. Dan Gus, ini kan melihat mungkin saya sedikit menambahkan, apalagi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2025 ini ketika dikelola oleh BPKH dan juga Kemenak kemarin, ada tingkat kepuasan juga dan dikatakan keberhasilan. Mungkin dengan adanya Badan Pengelola Haji ini nantinya akan ada klasifikasi ya, tetap ada batasan mana yang boleh dikelola oleh BPKH dan mana yang dikelola oleh BPH. Nah, nantinya
tujuannya tetap untuk keberhasilan dan juga umat ketika berhaji. Seperti itu, Gus. Ya, pokoknya intinya adalah umat itu, kemaslahatan umat itu merupakan fokus utama yang harus diperhatikan oleh semua pihak, oleh semua stakeholder di dalam manajemen haji ini ya, oleh BPH, BPKH, DPR, pemerintah, ya semuanya, karena pihak yang terlibat di dalam haji ini kan tidak hanya satu pihak saja, banyak. Betul. Semua banyak sekali jumlahnya, dan saya kira semua pihak yang berkepentingan untuk suksesnya haji ini dasarnya adalah ketika mereka mengurus haji ini adalah ya kemaslahatan umat. Itu dasarnya itu. Betul. Dan pemirsa TVNU, kita juga baru saja mendengarkan berbagai insight baru dan juga wawasan yang baru untuk kita semuanya, terutama untuk kemaslahatan umat. Dan demikian pemirsa TVNU, bincang-bincang penting saya bersama Gus Ulil tentang kemaslahatan umat ya, apalagi tadi pentingnya amanah dalam pengelolaan dana umat, dan bagaimanapun besar potensinya, ini adalah kunci utama. Dan ini juga menjadi ikhtiar dakwah yang luar biasa untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih Gus Ulil atas waktunya. Dan pastinya pastikan pemirsa TVNU untuk selalu stay tune dan juga update informasi-informasi terkait dengan Nahdlatul Ulama, PBNU, dan juga informasi lainnya dan diskusi lainnya. Saya Klevita Tosi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.